Puji Tuhan. Shalom buat kita semua. Selamat hari Paskah. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Puji Tuhan. Firman Tuhan saya beri tema, Ia tidak ada di sini. Dalam sebuah ibadah sekolah minggu, seorang guru bertanya ke murid-muridnya, waktu perempuan-perempuan datang ke kubur kosong Tuhan Yesus, mereka mau ngapain? Katanya seperti itu. Gurunya bertanya, ada yang tahu apa yang dilakukan perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus pagi-pagi benar? Anak sekolah minggu jawab, nyari telur, Bu. Karena apa? Paskah. Firman Tuhan mengatakan begini, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa apa? Rempah-rempah yang telah disediakan. Dalam tradisi Yahudi abad pertama, jenazah itu dibersihkan, dibungkus, dikasih kain kafan atau kain lenan, dirempah-rempahi, diminyaki, dikasih wewangian, dibungkus. Setelah itu mayatnya itu diletakkan dalam kubur, ditutup dengan batu. Tidak ada lagi istilah apa? Kulingkan batu lalu dirempah-rempahi. Pertanyaan saya, apa salah yang dilakukan oleh perempuan-perempuan ini? Nah, mari sebelum kita jawab, kita lihat dulu bagaimana membangun iman yang benar. Di dalam Yohanes 19 ayat 39, ya. Coba ditampilkan Yohanes pasal 19 ayat 39. Mari kita baca sama-sama. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Coba buka lagi di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-46. Markus pasal 15 ayat 46. 1, 2, 3. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Jadi secara tradisi, Yusuf Arimatea pemilik kubur yang Yesus dikuburkan, dan Nikodemus itu sudah melakukannya, sudah merempah-rempahinya. Lalu persoalannya kenapa wanita-wanita itu masih datang merempahinya? Persoalannya ada di dalam ayat 42 dalam pasal ini. Coba ayat naikkan, ayat 42. Ayat 42, mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Bagaimana kita memahami situasi ini? Pendahuluan dulu nih, karena kita berbicara tentang ia tidak ada di sini. Kita sedang berbicara menyatakan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Yesus itu mati jam berapa? Jam 3.
Orang Yahudi pergantian hari itu jam berapa? Jam 6 sore. Jadi hari di mana Yesus mati hanya kurang dari 3 jam. Itu sudah Sabat. Makanya ayat ini mengatakan, sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan menjelang apa? Sabat. Yesus mati menjelang Sabat, 3 jam menjelang Sabat. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa mereka membawa rempah-rempah? Ada beberapa argumentasi teologis yang saya sadurlah semuanya, kira-kira begitu. Dan memang saya pegang, saya percaya itu. Kemungkinan yang dilakukan Yusuf dan Nikodemus itu adalah hal yang insidental, cepat, seadanya. Yang penting bisa dikuburkan sebelum apa? Tanpa mengurangi hal-hal yang perlu dilakukan dalam penguburan seseorang. Terlebih mereka percaya bahwa itu adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan ini sampai datang? Bahasa saya sederhana. Mungkin perempuan-perempuan ini melihat bahwa kurang sempurna yang dilakukan mereka itu. Yusuf dan Nikodemus. Atau faktor yang kedua. Faktor yang kedua, karena mereka itu cinta sama Tuhan Yesus. Atau yang ketiga, ini yang paling benar. Karena mereka itu nggak tahu Yesus itu bangkit. Makanya mereka lakukan itu. Kalau mereka tahu Yesus akan bangkit, tidak perlu rempah-rempah itu. Jadi ada 3 hal. Kenapa mereka sampai melakukan itu? Karena dalam pemahaman mereka, waktu Yusuf Arimatea dan Nikodemus mempersiapkan pemakaman Tuhan Yesus, itu kurang dari 3 jam. Kita tidak bisa lakukan itu. Siapkan kuburannya semuanya, gak mungkin kita bisa lakukan itu. Dan Yusuf Arimatea itu minta spontan ke Pilatus pada waktu itu. Saya mau ambil, dikuburkan di tempat saya. Nah, bagaimana cara Tuhan menyatakan kuasa kebangkitannya? Ini 3 hal yang saya mau sampaikan. Karena temanya ia tidak ada di sini. Ungkapan ia tidak ada di sini sebenarnya ungkapan untuk menyatakan kuasa kebangkitan Tuhan. Jadi malaikat di situ sedang mengungkapkan bahwa Tuhan sudah bangkit. Tapi dia katakan ia tidak ada di sini. 3 hal yang saya mau sampaikan. Mari kita baca ayat kedua sama-sama. Kita kembali kepada Lukas pasal yang ke-24 ayat yang kedua. Kita baca 1, 2, 3. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Bapak Ibu Saudara, batu digulingkan. Ini saya punya prinsip gini. Batu digulingkan itu bukan supaya Yesus bisa keluar. Amin. Batu digulingkan atau batu tidak digulingkan, saya percaya Yesus tetap bangkit. Yesus bisa tetap keluar karena faktanya di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19, waktu murid-murid berkumpul dengan pintu terkunci, Yesus bisa masuk ke situ. Artinya dia tidak dibatasi oleh waktu dan keadaan dan tempat, tidak dibatasi. Jadi yang saya mau terjemahkan gini, mereka mendapati batu sudah terguling. Sebenarnya itulah cara Tuhan menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Kalau batu nggak digulingkan, orang percaya nggak paham bahwa Yesus sudah bangkit. Karena mereka butuh melihat, si Thomas butuh mencucukkan. Ya. Bahkan yang sudah melihat pun masih takut, bingung. Bahkan Alkitab mencatat termangu-mangu. Nanti kita akan bahas apa yang namanya termangu-mangu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Markus pasal 16 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan mengatakan begini, Markus 16 ayat 3 dan 4. Mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang kita baca ini sebenarnya ada sebuah persoalan. Apa itu persoalannya?
Sebelum kita melangkah, kadang-kadang kita udah punya bayangan dulu di depan. Ya. Sebelum kita berjalan, kita udah punya bayangan dulu apa yang akan kita hadapi di depan. Bagaimana kita? Ada nggak orang yang menolong kita? Padahal Alkitab mengatakan begini, sebelum mereka sampai sebenarnya batu sudah terguling. Sehingga pada saat mereka sampai, mereka sudah melihat pintu kubur itu apa? Terbuka. Nah, kekhawatiran yang seperti ini sering terjadi dalam hidup kita. Siapa yang menggulingkan batu? Siapa menolong kita? Siapa membantu kita? Bagaimana di depan sana? Tetapi yang terpenting adalah di dalam kekhawatiran mereka, perempuan-perempuan ini tetap melangkah tanpa mengerti apakah di depan sana ada orang yang apa? Membuka batu itu, kubur itu. Bapak Ibu Saudara, saya terjemahkan dengan sebuah tulisan gini, karena apa yang tampak mustahil di perjalanan, Tuhan sudah selesaikan di tujuan. Yang baru mau kita jalani ini, sebenarnya di depan sana, Tuhan sudah buat semuanya itu baik. Tetapi saya mau fokus, hanya dengan cara membuka kubur ini, mungkin malaikat bisa menunjukkan kepada perempuan-perempuan itu bahwa Yesus sudah bangkit. Karena itulah menurut saya tanda pertama. Sebelum tanda berikutnya yang lainnya, yang Yesus menampakkan apa? Diri. Tapi bagi mereka yang kekubur, itulah cara Tuhan menyatakan kuasa kebangkitannya. Haleluya. Yang kedua, mari kita lihat di dalam ayatnya yang kelima. Ayat yang kelima kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Bagaimana cara Tuhan menyatakan kuasa kebangkitannya yang kedua? Dengan mengubah paradigma. Ada sebuah pertanyaan yang memang mereka tidak jawab, tetapi terlontar dari malaikat itu. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara apa? Orang mati. Itu pertanyaan yang membingungkan mereka itu. Tapi jawabannya sederhana. Karena Yesus dikubur di situ, makanya dicari di situ. Karena Yesus mati dan dikuburkan di situ, makanya dicari di situ. Tetapi yang salah adalah dia tidak tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Itu yang mau dirubah paradigma. Kalau Yesus di situ, maka kita ke situ. Saya udah pernah cerita ini. Waktu saya di kampung di Sibisa, saya kurang lebih tinggal 1 tahun di sana. Saya tinggal berdua sama opung saya, opung pendeta, sama opung Boru almarhum. Kita tidur di satu kamar yang sama. Opung Doli di sebelah kiri saya, opung Boru di sebelah kanan saya. Saya selalu tidur di tengah karena katanya saya suka malam-malam mimpi jalan gitu. Kalau saya tidur di kamarnya saya sendiri itu di depan, saya suka mimpi jalan-jalan katanya malam-malam. Nah, jadi saya selalu diapit begitu. Bapak Ibu Saudara, satu kali saya tungguin alpukat sampai matang yang saya sudah simpan di adalu itu ya. Di dalamnya itu saya simpan di situ. Saya rasa sudah matang, lalu saya masukkanlah ke dalam gelas. Saya keluarkan buahnya. Terus setahu saya, gula itu di kaleng susu dengko. Itu susu dengko dari Jakarta tuh dibawa ke sana, dijadiin tempat kopi, tempat gula dan sebagainya, tempat teh. Saya ambillah, kebetulan ada di meja makan. Saya buka, sebenarnya saya lihat ini kok aneh ya, kok gulanya agak gede-gede ya. Begitu saya masukkan, saya makan, rasanya kayak penyedap, kayak sasa. Coba aja nanti setelah saya sebutkan. Agak asam-asam juga. Terus saya bilang sama opung, yang waktu itu saya teriakin, opung Doli sudah di kebun belakang, opung Boru masih di gudang di bawah.
di kamar, gudangnya di kamar. Saya tanya, "Opung, ini apa ini?" "Saya bikin alpukat di susu dengko ini." "Itu pupuk urea." Itu pupuk urea. Ya, saya taunya gula di situ. Dia mau bawa ternyata ke Opung Doli. Itu pupuk urea. Itu sebabnya saudara lihat saya memang agak subur. Ya. Coba yang kurus-kurus. Ya. Bapak Ibu Saudara, itu sebuah pola. Itulah yang mereka yakini sehingga mereka ke sana melihat siapa? Tuhan Yesus. Tetapi saya mau bahas dulu ayat sebelumnya. Coba buka ayat yang keempat. Ayat yang keempat itu dikatakan gini, sementara mereka berdiri termangu-mangu. Nih, garis bawahi kata termangu-mangu. Itu berasal dari bahasa Yunani aporeo. Kata Yunani aporeo ini mengandung partikel negatif atau istilahnya A moral contohnya, berarti tidak punya moral. A itu partikel negatif. Nah, A artinya tidak atau tanpa. Nah, jadi poreo itu tidak ada jalan keluar. Jalan keluar. Jadi ketika mereka mengatakan termangu-mangu atau aporeo, mereka itu tidak mengerti bagaimana jalan keluar. Bagaimana Yesus sampai bisa keluar? Memang pintu kubur tertutup. Tapi kan dia dalam kondisi apa? Sudah. Jadi saya mau bilang gini, aporeo itu semacam pikiran yang tidak menemukan jalan untuk memahami situasi. Kalau bahasa sekarang mungkin saya bisa bilang gini, kok bisa? Nah, kalau masih dilanjutin saya gak kuat, bahasa joget terus ini. Nah, Bapak Saudara, itu artinya kebingungan total. Karena tidak punya kerangka untuk memahami apa yang sedang terjadi. Gak ngerti, kenapa bisa? Kenapa bisa? Tetapi bahasa saya sederhana, seperti poin-poin itu. Ayat kelima ini mengatakan, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara apa? Orang mati. Caranya Tuhan mau mengubah paradigma kita agar kita memahami kuasa kebangkitan Tuhan itu dengan dia menjelaskan. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ingat Bapak Ibu Saudara, paradigma yang perlu dirubah. Mereka itu datang ke kubur untuk membawa rempah-rempah. Rempah-rempah itu diberikan hanya kepada orang yang mati. Itu kesalahan paradigma yang pertama. Tetapi melalui malaikat Tuhan dia menjelaskan, ngapain kamu datang ke sini? Yesus itu sudah hidup, dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Dan itu alasan mereka ke kubur Yesus untuk melihat mayat Yesus yang dituliskan ayat sebelumnya, untuk melihat mayat Yesus. Tetapi firman Tuhan mengatakan mereka tidak menemukan mayat Yesus. Kenapa? Karena mereka datang dengan pengertian yang salah. Yesus sudah bangkit. Tuhan menjelaskan mujizatnya supaya iman kita itu bisa menangkap karya Tuhan. Memang bukan cuman ini saja hal-hal yang mengherankan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab, di dalam kitab Injil juga dituliskan bahwa kubur Yesus itu dijaga, betul? Dia dibayar sama mahkamah, prajurit itu dibayar, dijaga. Yesus masih bisa apa? Bangkit. Karena kuburnya kosong padahal dijaga, akhirnya mahkamah agama menawarkan sejumlah uang. Katakanlah murid-muridnya mengambilnya
Dan berita itu masih dipahami sampai sekarang seperti itu. Tuh kalau bahasa saya itulah hoax dari zaman Perjanjian Baru. Makanya ada Injil Thomas. Yesus itu dia apa? Dicuri. Yesus itu tidak pernah bangkit. Yesus itu mati selamanya, ya. Tapi itu enggak demikian. Saya hanya mau menjelaskan bahwa bukan cuma Yesus bangkit, tapi ada proteksi sebenarnya di depan kubur itu, tapi Yesus tetap bangkit. Yang ketiga, yang terakhir. Mari kita baca ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yang ketiga yang saya mau sampaikan, bagaimana cara Tuhan menyatakan kuasa kebangkitannya. Yang ketiga, dengan mengingatkan janji Yesus di Galilea. Artinya lewat perkataan Tuhan. Kamu kan dulu dengar, Yesus pernah berkata kepada kamu di Galilea. Sebenarnya ini tantangan untuk percaya bagi kita. Lewat perkataan Yesus, lewat firman Tuhan. Tuhan menyatakan kuasa kebangkitannya lewat perkataannya sebelumnya. Yang perlu kita ingat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa kebangkitan itu bukan kejadian yang tiba-tiba. Karena persoalannya ditulis di sini, dikatakannya kepada kamu, ada penunjuk waktu di situ apa? Ketika. Bukan kejadian yang tiba-tiba. Dia bangkit tiba-tiba. Yang mau dijelaskan oleh malaikat itu di situ, dia kan udah ngomong sebelumnya. Ini memang kebangkitan ini sudah dikatakan sebelumnya akan terjadi. Jadi yang dites itu adalah ingatan kita akan kebenaran firman Tuhan. Soal percaya kita. Kita percaya atau tidak? Ada seorang jemaat yang sudah tua minta didoakan sama pendetanya. Pendetanya ini berdoa datang ke rumahnya sama sintuanya. Terus dia berkata dalam doa yang pendetanya pakai bahasa Batak lah, posdo rohanami Tuhan papa maluporo parsaitoni, pokoknya begitu, sembuh. Dia berdoa seperti itu. Pulanglah sintua sama pendeta itu. Setelah mendoakan, sintua itu bertanya, "Ai hira-hira boy do malam tah emang penyakitnya bapak itu," katanya. "Dia beboy," katanya. "Dah ngadong bei," katanya. "Mate namai," katanya. Baru dia tulis begini, karena saya nggak paham. Dia bilang, harupan ditai dang porsea. Saya juga percaya begini. Karena dikatakan begini, dikatakan kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Saya punya prinsip seperti ini. Kuasa Tuhan itu sering dinyatakan bukan lewat hal yang baru. Memang lewat dengan seperti cara yang Tuhan katakan aja. Lewat penggenapan firman Tuhan yang sudah ada. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara, saya tuh agak berhati-hati saya dengan hamba Tuhan yang menyatakan ini, menyatakan ini, menyatakan ini. Saya akan cek dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, mengajari kita supaya ujilah apa? Segala sesuatu. Buat saya tidak perlu mengimani semua, tetapi imani semua yang ada di firman Tuhan. Tidak perlu saudara percaya semua yang dikatakan, tapi saudara perlu percaya firman Tuhan. Kalau ada hal-hal yang agak miring, ya, agak aneh-aneh ini, ya saudara cek di dalam firman Tuhan bagaimana. Tetapi yang jelas begini, bahwa Tuhan menyatakan kuasa kebangkitannya itu
dengan mengingatkan janji Yesus di Galilea. Itu bahasa saya sederhana, lewat perkataan Yesus yang pernah dikatakan atau yang sekarang kita percaya itu adalah lewat firman Tuhan. Itu sebabnya kemarin saya membuat sebuah atau pagi ini ya. Kadang-kadang itu kita masih difokus di depan kubur. Memahami sesuatu itu masih mati. Memahami sesuatu itu masih gelap. Memahami sesuatu itu sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tidak ada perubahan. Tidak ada sesuatu yang bisa menolong kita. Tetapi kalau kita memahami kuasa kebangkitan Tuhan, kita tidak ada di depan kubur. Kita tidak ada di depan kubur. Tapi kita ada di dalam kuasa kebangkitan Yesus itu sendiri. Haleluya. Jadi yang saya mau katakan begini, mungkin kita hari ini ada yang bertanya datang ke sini. Siapa nih yang mau menggulingkan batu-batu besar dalam hidup saya jadi penghalang? Siapa nih yang mau menolong saya? Siapa yang mau membantu saya di tujuan yang saya akan datang? Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan, jauh sebelum kita melangkah pun, baru kita mereka siapa yang mau menolong kita. Tuhan bisa mengerjakan pertolongannya bagi kita. Haleluya. Di depan sana. Mari melalui Paskah ini, melalui kebangkitan Kristus ini, kita percaya Tuhan akan terus menolong dan berkarya atas seluruh kehidupan kita. Haleluya. Kita datang di hadapan Tuhan.